Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas saham Yusuf Kalla, yaitu saham BUK atau PT Bukaka Teknik Utama. Selain kita membahas secara review saja, jadi review analisa saham BUK, kita juga akan lihat secara teknikal dari grafik sahamnya melalui Yahoo Finance, teman-teman. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe dan berkunjung ke blog analis.co.id. Hampir sebulan kita tidak update, teman-teman. Insya Allah kita akan mulai update lagi karena kesibukan offline, kita akan mulai update lagi. Oke, kita mulai dulu dari fundamental terbaru dari saham BUKK atau saham Bukaka Teknik Utama TBK. Jadi dari harga yang terbaru, closing price-nya kemarin itu 1.140 per 5 Januari 2021. Sedangkan book value-nya itu 1035. Dengan kata lain, dari sisi ini saja sederhana, teman-teman bisa lihat. Jadi nilai bukunya jauh lebih murah dari harga pasarnya. Ya, dia sudah lebih mahal sedikit dari harga sebelumnya. Secara relatif, teman-teman, kita nanti akan lihat secara fundamental valuasinya seperti apa dari sisi return on equity-nya. Dengan earning per share 114, yaitu laba per sahamnya 114, berarti price to earning ratio yang terbaru adalah 7,5 kali dan PBV-nya 1,1 kali. Nah, kita lihat dari sisi kinerja. Jadi saham ini kalau teman-teman lihat dari tahun ke tahun terus bertumbuh. Mungkin faktor Yusuf Kallanya bisa jadi, tapi memang dari sisi bisnis perusahaan memang lumayan menggiurkan. Kita tidak akan bahas profilnya di sini, silahkan cari karena simple. Teman-teman cari profil BUKK saja di Google, sudah gampang ketemu. Nah, kita lihat dari sisi total sales atau penjualannya itu naik dari waktu ke waktu, kecuali kuartal 3 2020 ini mulai tersendat karena faktor COVID, teman-teman. Karena memang perusahaan juga banyak menangani proyek, sehingga ketika ada COVID, maka mau tidak mau akan turun, pendapatannya juga akan turun. Kemudian dari sisi laba bersih, ini tidak turun signifikan, dalam artian walaupun dia tidak naik dibanding kuartal 3 2019, tapi dia masih tetap bisa bertahan dibanding dengan ratusan perusahaan yang harus merugi di kuartal 3 2020 karena faktor pandemi ini, teman-teman. Karena kita bandingkan 2018 juga tetap tidak terlalu jauh. Sedangkan kalau kita lihat 2016 sampai 2020 itu naik dari waktu ke waktu, teman-teman. Ini mulai dari 2016 sampai 2019, laba bersihnya naik terus. Nah, ini salah satu ciri perusahaan yang layak untuk kita investasi minimal jangka menengah. Nah, kalau kita lihat apakah layak untuk jangka panjang, saya belum berani kalau di luar dari saham finansial dan saham konsumer, teman. Saham konsumer. Nah, untuk itu kita nanti akan bahas di video selanjutnya saja. Apakah book ini layak untuk jangka panjang atau tidak? Nah, buat teman-teman yang cari saham murah fundamental bagus 2021, ini mungkin bisa jadi salah satu alternatifnya, teman-teman. Tapi ya disclaimer-nya tetap berlaku. Jangan jadikan review atau analisa saham book ini sebagai salah satu referensi teman-teman. Jangan jadikan satu-satunya, tapi ini sebagai bahan pertimbangan lain dari analisis yang teman-teman temukan di YouTube lainnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi price to earning ratio di tahun 2019 dengan harga 1.800 itu price to earning ratio-nya juga masih 6,4. Ini sebenarnya masih cukup murah
standarnya sebenarnya kalau teman-teman bisa dapat di bawah 15 kali price to earning ratio-nya itu masih murah, apalagi di bawah 10 kali itu cukup murah untuk kita koleksi sahamnya. Kalau dilihat dari sisi historinya, ini bahkan pernah di angka 60, 15, bahkan 7,9 di 2018. Nah, kalau dari sisi price to book value, itu lebih realistis kalau kita bandingkan dari sisi return on equity-nya. Return on equity 14,8 dan 29,4 di kuartal 3 2019. Itu kalau kita bandingkan memang dari sisi ini turun, di mana PBV-nya memang masih standar dengan 1,9 di waktu itu karena return on equity-nya juga bisa mencapai hampir 30%. Dan ini cukup tinggi teman-teman. Bahkan sebenarnya valuasi standarnya bisa sampai 3 kali PBV-nya dengan return on equity 29,4. Nah, karena sekarang di masa pandemi, di mana return on equity-nya cuma 14,8, maka PBV 1,5 itu sudah cukup. Jadi valuasi standarnya atau harga wajarnya 1,5 itu masih tergolong murah karena kita membandingkan dengan return on equity-nya. Nah, faktanya sekarang PBV untuk book itu 1,1. Secara sekilas ini bisa saya katakan bahwa ini masih murah. Kenapa saya katakan sekilas? Karena kita hanya melakukan review, bukan analisis fundamental yang mendalam. Teman-teman harus gali lebih dalam lagi apa faktor yang bisa kita katakan bahwa ini masih murah di PBV 1,1. Kalau saya pribadi, teman-teman, kalau pendapat saya, 1,1 ini masih murah kalau kita bandingkan secara histori. Kalau secara histori, di 2016 saja ini bisa dihargai 1,7, bahkan yang tertinggi adalah 2,2 kali. Jadi masih ada peluang bisa naik, paling tidak kalau ini bisa naik sampai 1.500-an itu sudah cukup lumayan teman-teman, hampir berapa persen, 40%. Jadi ya 30% lah. Untung 30% bukan untung yang biasa, yang kecil kalau teman-teman punya modal besar. Tapi sekali lagi bahwa ini hanya rekomendasi, keputusan ada di tangan teman-teman semua. Karena saya percaya bahwa Yusuf Kalla yang merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan ini, entah itu melalui perusahaannya atau secara pribadi, ini tentu bukan saham yang dari perusahaan yang tidak bisa kita andalkan kinerjanya, karena secara histori juga bisa kita lihat total sales-nya atau penjualannya yang dari tahun ke tahun itu cukup stabil pertumbuhannya. Mulai dari 947 miliar naik 1,4, kemudian naik lagi 3. Jadi ini naiknya hampir 50%. Nah, dari 3 ini kemudian naik hampir 5. Ini juga cukup tinggi. Hanya di kuartal 3 2020 ini mulai meredup. Hanya satu pertimbangan teman-teman, saham ini bukan saham yang cukup liquid. Untuk itu, buat yang punya modal besar, tentunya tidak bisa langsung membeli dalam angka yang cukup besar, teman-teman. Nah, kita akan lihat baiknya beli di harga berapa secara teknikal. Kita akan lihat saham PT Bukaka Teknik Utama atau BUKK, BUK. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat secara grafiknya, sebenarnya saya sudah memulai review saham ini di harga 800-an waktu itu, tapi karena tidak ada waktu, jadi saya tidak sempat update channel ini. Tapi karena keburu naik, ya mau diapa lagi teman-teman. Tapi kalau secara teknikal sebenarnya beli di harga ini bagi analisis teknikal itu aman saja teman-teman. Tapi kalau saya secara fundamental, kita lebih aman kalau beli di harga ini saja, di bawah 1.000. Tapi itu kembali lagi ke pertimbangan teman-teman mau ikut beli di harga seperti yang saya lakukan itu di harga 880-an waktu itu, dan sekarang sudah naik
di 1140. Nah, kalau mau dipertimbangkan silahkan. Yang jelas saham ini sebenarnya masih punya potensi untuk naik. Kalau kita lihat mungkin di 2 tahun terakhir saja itu harganya itu bisa sampai 1880 di tahun 2019. Ini masih baru tahun 2019, bulan 10 tanggal 20 itu sampai 1800. Nah, ini teman-teman mungkin bisa melihat apakah ini sebagai peluang atau tidak, karena secara fundamental saya menilai saham ini masih tetap bisa bertahan sekalipun di masa pandemi. Sehingga kalau dia bisa naik, sebenarnya kita lihat di 1 tahun terakhir ini sudah cukup positif, baik dari sisi MA 200, kemudian MA 100 juga, apalagi MA 20 ini sudah crossing, sudah posisi candlesticknya sudah berada di atas garis moving average-nya, teman-teman. Nah, silahkan dipertimbangkan dari sisi valuasi. Saya kira masih murah di harga dengan PBV 1,1, sedangkan secara kinerja juga tidak terlalu buruk dan masih wajar karena ini masa pandemi, sehingga turun sedikit itu bukan sesuatu yang tidak baik, karena di sisi lain banyak perusahaan yang malah merugi di saat ini, teman-teman. Oke, mengenai keputusannya saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Teman-teman silahkan ambil kesimpulannya. Menarikkah membeli di harga ini? Kalau teman-teman bisa dapat di bawah 1000 itu cukup menarik bagi saya. Bahkan saya langsung rekomendasikan, tapi dengan harga 1140 karena sudah terlanjur naik, mungkin bisa menunggu dulu, atau kalau mau buru-buru ya bisa dengan dana separuh dulu, tapi itu tidak terlalu saya sarankan, teman-teman. Oke, mungkin itu penjelasan kita soal saham BUK atau saham PT Bukaka Teknik Utama. Kalau ada pertanyaan terkait saham Yusuf Kalla ini, silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke blog analis.co.id. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.